Halo Sampurasun, kembali lagi bersama saya Hendy Sobandi di Queen Art Aquatic Design. Pada video kali ini saya mau coba nunjukin tutorial cara membuat bonsai di kategori tank 100 cm ya. Untuk bahan saya memakai akar senggani, ini size L untuk pondasi awal ya, dan batu menggunakan andesit. Oke, sekarang kita coba lem untuk menyambungkan akar satu dengan akar lainnya ya. Di sini saya biasanya pakai serbuk ya. Yang saya pakai itu keramik powder. Nah, di sini kita coba pakai keramik powder warna brown dan kita taburkan di sela-sela akarnya lalu kita lem ya. Teknik ini bisa membuat sambungan antar kayu bisa lebih kuat ya, karena lem ibaratnya gitu bisa lebih menggigit gitu, dan bisa membuat lem semakin cepat kering ya. Oke, kita masih menggunakan akar size L ya. Di sini juga sama, bagian atas masih memakai size L. Ini tuh untuk pondasi awal ya. Nanti juga kita lengkapin dengan size M dan size S ya. Oh iya, jangan ragu untuk memotong bagian akar tertentu ya, karena kalau misalkan dalam pemasangan kita ragu itu suka gimana gitu, beda gitu hasilnya ya. Tuh, harus sering-sering potong, sesuaikan ukuran panjang dan diameter akar ya. Oke, di sini saya mau coba pasangin dulu tatakan moss ya dari batok kelapa ya. Nah, biasanya suka terakhir, cuman saya di sini pengen barengan nih masangnya biar agak cepet gitu. Oke, kita percepat lagi videonya. Untuk batok kelapa ada 4 ukuran ya, size S, M, L, dan XL. Nah, untuk memasangnya kita sesuaikan saja dengan diameter akar. Misalkan kalau akar agak kecil kita pasangin batok kelapa yang ukuran S, misalkan sedang M, agak besaran dikit L, dan yang besar itu XL ya. Nah, di sini kita sesuaikan agar nanti ada penyesuaian untuk pemasangan moss ya. Oke, kita coba sambung menyambung ya pakai akar size M. Nah, di sini sudah mulai ada pengkombinasian antara size ya, karena batang utama size L udah terpasang dengan tegak. Jadi kita tinggal kombinasikan saja dengan size M sama L ya. Nah, di sini kita harus pintar-pintar memilih juga ya diameter akar dan sambung menyambung. Akar kecil juga kita bisa pasangin, disambungin gitu. Jadi seolah-olah kita membuat ranting gitu di batang-batang utamanya gitu. Semakin banyak ranting yang kita pasang itu semakin rimbun gitu nantinya. Nah, seperti itu ya. Itu setiap sambungan biasanya saya selalu memberikan serbuk ya, keramik powder. Itu disesuaikan juga dengan warnanya gitu. Biasanya untuk jenis akar-akaran saya suka pakai yang warna brown ya, coklat gitu, agar bisa berkamuflase gitu dengan akarnya nanti. Nah, setiap sambungan pasti saya beri serbuknya gitu. Itu bisa memperkuat ya, lebih kuat lagi daya cengkramannya gitu untuk lem. Kalau untuk batu biasanya saya menggunakan keramik powder berwarna hitam ya, black. Itu khusus untuk batu andesit ya, agar warnanya juga sama hitam. Nah, sekarang kita mulai proses ke bagian bawah ya, di badan pohon bonsainya. Nah, untuk bagian bawah juga saya kasih batu lagi ya, agar mengisi ruang kosong gitu. Selain mengisi ruang kosong juga dapat menambah berat ya dari pohon bonsainya, agar nanti di dalam air itu nggak mudah mengambang gitu. Nah, di sini juga ada pengkombinasian akar size S ya. Size S itu biasanya sering kita pakai untuk detail ya, detailnya. Biasanya semakin banyak akar kecil yang dipakai, maka hasilnya akan semakin detail. Tinggal kita kombinasikan aja antara akar S sama M, atau L juga masih bisa dipakai ya. Nanti tinggal lihat kondisi ininya aja, bonsainya aja. Kalau misalkan posisinya tepat, bisa dipasang akar L, tapi kalau misal posisinya kurang tepat, mending pasang akar size M sama S aja. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Oke, ini udah mau selesai ya. Sekarang kita coba balik dulu bonsainya dan lanjut merakit bagian belakang. Oke, hampir sama sih ini prosesnya gitu ya. Kita tambahin batu
dan ranting-ranting juga. Nah, di sini rencananya mau dibuat untuk posisi depan dan belakang. Jadi kita simpan yang utama itu posisi depan di tanknya gitu. Tapi posisi tank belakang juga masih bisa dilihat ya. Jadi kita desain agar bisa tampak depan belakang. Nah, di sini batu mulai kita tambah ya agar mengisi ruang kosong. Dan nanti juga di sini ditambah akar-akaran sedikit lah untuk penambahan detailnya gitu. Oke, dan untuk akar atas juga nanti kita tambahin sedikit lah agar bisa penyeimbang gitu, penyeimbang untuk bagian depan gitu. Oh ya, di video ini kan kita ingin membuat dua buah bonsai ya, di kanan dan di kiri. Untuk yang pertama ini bonsai untuk sebelah kiri ya, nanti kita buat juga bonsai untuk sebelah kanan. Oke. Nah, ini ada penambahan ranting ya untuk bagian belakang bonsainya untuk penyeimbang gitu, agar bagian belakang juga bisa kita pasang moss. Semakin banyak ranting yang kita pasang maka akan semakin rimbun. Jadi itu opsional ya, bisa ditambah lebih banyak atau dikurangin lagi biar nggak terlalu banyak. Oke. Nah, sekarang kita coba balik lagi ya posisi bonsainya, dan kita lihat hasil sementara nih pohon bonsai yang yang kiri. Oke, kita lanjut ke bonsai yang baru, yang kedua. Oke, kita siapin dulu ini bonsai akar size L. Jadi untuk pondasi awal kita harus pakai akar yang agak besar ya untuk tiang gitu ibaratnya. Untuk proses pembuatannya hampir sama ya kayak bonsai yang tadi yang pertama gitu. Jadi untuk pemasangan awal itu harus pakai akar size L itu untuk pondasi awal agar bonsai bisa berdiri tegak. Nanti setelah akar utamanya itu sudah terpasang, maka kita bisa nambahin akar-akar kecil ya, misal size S atau M gitu. Nanti tinggal kita atur saja dari tata letak posisi akar dan diameter akar, tapi tidak harus selalu ya, harus selalu memakai size L untuk pondasi awal. Kadang di desain tertentu kita tidak membutuhkan size L, jadi lebih ke size M sama S. Jadi semua itu hanya opsional ya. Kadang di desain tertentu kita hanya memerlukan size M dan S ya. Tinggal disesuaikan saja dengan desain yang ingin kita rakit gitu. Jadi bagusnya sebelum kita rakit tentukan dulu konsep apa yang ingin kita pakai dan desain apa yang ingin kita buat gitu. Begitu ya lur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami ya, dan mungkin tidak banyak kata-kata yang dapat saya sampaikan ya. Ini sambil nonton saja, sambil kita lihat dan amati gitu. Ada istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke lor. Oh ya, kata bijak untuk video kali ini adalah gagal fokus merupakan sebuah istilah di mana seseorang berusaha untuk fokus namun tetap tidak bisa. Makanya ngopi dulu lur, biar pas nikung pacar teman nggak kalah sama ngantuk. Haha, sorry bercanda nih.
just wish he knew. That's just like you. I miss you as I need you. I want you. Cek 1 2 3. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Cukup mudah bukan? Sebetulnya kalau kita pelajari ya secara kontinu atau istiqomah istilahnya, nggak ada yang susah kok. Pasti kalian juga bisa. Lama kelamaan juga tangan kalian nanti akan terbiasa dengan permainan akar ya dan lem. Oke, di sini saya pasang batu dan nanti lanjut ke bagian atas. Nah, di sini pasang akar-akar dulu sedikit dan berlanjut ke pemasangan tatakan mouse. Oke, seperti biasanya saya selalu mengkombinasikan antara size S, M, L, dan XL ya. Jadi disesuaikan dengan diameter batang pada ranting pohonnya gitu. Dan cara pasangnya pun mudah, cukup teteskan lem di ujung akarnya lalu tempelin tatakan mouse-nya. Nah, ini tuh ada 2 kali proses biasanya ya. Jadi awal pertama kita tempelin dulu, semua aja tempelin. Nanti di akhir sesudah bonsainya jadi full gitu ya 100%, nanti kita tinggal balik gitu posisinya. Jadi bagian atas ada di bawah, bagian bawah ada di atas. Istilahnya nungging gitu. Nah, itu biasanya suka diberi lagi lem sama serbuk ya, keramik powder gitu warna coklat. Tujuannya adalah agar memperkuat gitu, memperkuat sambungan antara tatakan dengan batang akarnya gitu. Sebetulnya banyak metode yang bisa kita pakai, jadi tidak harus selalu sama seperti yang saya lakukan ya. Di sini saya sekedar mencontohkan atau ibaratnya memberi ilustrasi dari desain gitu ya, desain yang akan kita buat gitu. Jadi tidak harus selalu sama juga, kalian tinggal modifikasi saja. Ini kan ilustrasinya sudah ada bahannya ibaratnya gitu ya, bahan dari konsepnya gitu. Tinggal kalian olah dan kalian amati aja gitu dari bentuk dan posisi akar. Nggak harus selalu sama kok, nanti juga akan terbentuk dengan sendirinya, malahan bisa lebih bagus dari ini ya. Karena biasanya saya pribadi pun kalau mengikuti gitu ya, misal gitu ya, ini mah misal gitu, saya lihat salah satu gambar di internet, misal ada pemandangan seperti hutan ataupun pohon bonsai yang besar banget, lalu saya ambil konsepnya dan saya bikin hardscape ataupun bonsainya gitu. Walaupun nanti hasil akhir nggak akan mirip sampai 100% ya, karena ini kan buatan tangan gitu, bukan hasil cetak mesin, jadi meleset sedikit sih masih wajar. Oke, kita sekarang kembali lagi ke perakitan bonsainya ya. Di sini ranting-ranting sudah mulai terpasang ya. Dan kita coba balik ke posisi bonsainya ya, dan lanjut merakit bagian belakang. Oke, kita coba angkat dan kita balik, kita putar. Nah, posisinya seperti ini ya, posisi belakangnya. Dan di sini saya coba pasang juga akar-akaran ya untuk penyeimbang bagian depan. Jadi bagian belakang kita bisa pasang mouse juga. Nah, bagian bawah saya tambahin batu lagi untuk menutup ruang kosong gitu ya. Cuman untuk proses ini mungkin sedikit agak kita skip ya, karena file video di akhir video mengalami kerusakan gitu, jadi agak terpotong sedikit ya. Oke lur, semoga video ini bisa sedikit memberi inspirasi ya, atau bisa memberi edukasi gitu, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton di Queen Art Aquatic Design. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Satu dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya. Selanjutnya kita review ya hasil akhir dari tutorial ini. Oke, sampurasun.